Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suad Firyawan SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PSF yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai studi analisis fintech amanah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama adalah saya sendiri, Dian Puspitasari, dengan NIM 4022000131. Yang kedua adalah Dika Yulianto Bagus Nugroho dengan NIM 4022000136. Dan yang ketiga adalah Fitri Nur Hasanah dengan NIM 4022000146. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk poin berikutnya, yaitu poin B, yaitu komposisi website atau aplikasi dalam fintech amanah. Amanah sendiri memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang informasi teknologi yang menyediakan platform melalui media internet dan akan bertindak sebagai pihak perantara dalam mempertemukan pemberi pembiayaan dan mitra untuk dapat berkolaborasi dalam memanfaatkan kelebihan harta secara syariah dan produktif, sekaligus membantu banyak masyarakat terbebas dari riba dengan skema pembiayaan peer-to-peer syariah. Amanah tidak dapat membedakan usia orang yang mengakses dan menggunakan websitenya. Jika seorang anak di bawah umur atau menurut hukum yang berlaku telah memberikan data pribadinya kepada amanah tanpa persetujuan orang tua atau walinya, orang tua atau walinya itu harus menghubungi amanah untuk menghapus data pribadi yang terkait dan menghapus nama anak di bawah umur tersebut dari daftar pelanggannya. Selanjutnya, apabila ketika kita mengakui bahwa apabila kita tidak memberikan informasi atau data yang relevan dan menarik persetujuan sehubungan dengan pengumpulannya tersebut dan juga termasuk penggunaan dan juga penguapan informasi atau data yang relevan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan informasi, amanah berpeluang tidak dapat membuka atau melanjutkan akun pengguna atau membuat atau memberikan setiap produk dan layanan. Terus amanah mengizinkan kita menggunakan atau mengakses situs, konten situs, produk, layanan interaktif kami. Dalam amanah sendiri juga akan memberitahukan kita tentang konsekuensi dari penarikan persetujuan tersebut. Seandainya kita memberitahukan kepada amanah tentang keinginan kita untuk menarik persetujuan tersebut. Selanjutnya, pada prinsipnya sendiri, teknologi keuangan merupakan sebagai wadah untuk mempertemukan seorang pemodal atau kelebihan rezeki untuk memberikan rezekinya kepada usaha produktif yang sebagaimana membutuhkan tambahan modal. Ini dinamakan crowdfunding dalam konsep peer-to-peer lending. Dan untuk amanah adalah teknologi keuangan pertama yang menggunakan pola syariah dalam operasi teknologi keuangannya. PT Amanah Fintech Syariah memiliki produk berupa aplikasi mobile yang dapat diunduh di Play Store dan App Store. Aplikasi tersebut dapat menghimpun dana untuk memodali usaha produktif yang membutuhkan modal. Selain itu, produk sebagai investor atau funding pada aplikasi Amanah Mobile yang dapat didownload pada Play Store terlihat bahwa pendanaan yang tersedia adalah bidang investasi, wakaf, dan infak. Pada produk investasi yang disediakan oleh Amanah, aplikasi mobile dikarenakan ini berprinsip syariah. Penggunaannya sendiri dalam akad syariahnya mengembalikan hasil crowdfunding dari pemodal untuk mendapatkan margin yang digunakan dalam akad musyarakah, mudharabah, murabahah, dan ijarah. Dalam hal ini, pemodal melakukan crowdfunding kepada UMKM yang mengajukan pembiayaan yang dapat dilihat pada beranda investasi di aplikasi mobile. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fitri Nur Hasanah. Selanjutnya, jenis dan keunggulan produk. Pembiayaan produk. Pembiayaan merupakan pendanaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dana yang diwakili oleh amanah mitra amanah saling bekerjasama untuk membiayai suatu proyek usaha. Akad yang digunakan bisa dua macam, yaitu akad mudharabah atau akad musyarakah.
of operational helpdesk complaint dan handling operation dan reporting kinerja HRD APBP Desk Business dan digital marketing kreatif dan marketing public relation community development loyalty program sosial media spesialis. Produk wakaf merupakan pendanaan yang bertujuan untuk beramal atau tidak mendapat hal-hal yang dibiayai dengan produk wakaf bermacam-macam yang terpenting sifat jangka panjang atau tidak sebagai seperti pembangunan masjid, rumah sakit, atau wakaf produktif untuk usaha pertanian. B. Infak. Produk infak merupakan pendanaan yang bertujuan untuk beramal atau tidak mendapat keuntungan. Hal-hal yang dibiayai dengan produk infak bermacam yang terpenting dapat sekali atau habis dipakai seperti membantu fakir miskin, membantu bencana alam. Keunggulan pertama, P2P lending. Imbal hasil yang halal dengan proses dan transparan, kamu bisa mendapatkan hingga 21,6%. Keamanan dan kenyamanan kamu yang komitmen kami bantu sejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Tidak perlu ragu lagi, keamanan dan kenyamanan kamu keutamaan lagi. Fintech syariah pertama yang diawasi dan berizin OJK terintegrasi dengan sistem dukcapil, sistem EKYC dengan scoring, tanda tangan langsung dengan pendana dan penerima dana secara digital, bekerja sama dengan asuransi syariah. Kedua, perencanaan porsi haji. Daftar sekarang, saya nanti tidak perlu menunggu lama. Rencana haji Anda semakin terencana dan tidak akan bertunda. Perencanaan syariah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 004 Munas X MUI X1 2020 tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan. Proses mudah karena telah terintegrasi dengan Siskohat. Tanpa jaminan, layanan yang sangat direkomendasikan untuk semua kalangan. Pasti berangkat karena kamu sudah mengamankan versi hajimu. Ketiga, pay later. Kalangan syariah sesuai fatwa TSN MUI dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Tanpa bunga, tanpa jaminan, bisa langsung digunakan untuk raih impian. Amanah pay later hadir untuk memudahkan kamu berbelanja dengan kalangan syariah di layanan e-commerce terkemuka yang sudah bekerjasama. Kekurangannya yaitu dana yang ditawarkan terbatas. Karena tidak sebesar bank, dana yang dimiliki juga terbatas. Kemungkinan besar pinjaman yang diberikan pun terbatas. Tidak bisa sampai puluhan juta dalam sekali transaksi. Kedua, menyembunyikan biaya layanan. Kebanyakan iklan yang dirilis hanya memperlihatkan bunga yang sedikit, padahal pinjamannya besar. Padahal biaya layanan yang diterapkan cukup besar. Tiga, waktu pinjaman yang singkat. Beberapa fintech hanya menyediakan waktu pinjaman sekitar 15 hari saja. Padahal ada yang butuh waktu panjang agar bisa melunasi dengan baik. Kelima, masih rawan terjadi penipuan. Terkadang ada pihak-pihak yang menawarkan pinjaman dengan fintech. Pengguna tidak akan tahu apalagi terus mendapatkan SMS atau telepon secara acak. Yang terakhir, beresiko saat melakukan investasi. Karena secara umum kekuatan fintech di bawah bank. Resiko mengalami masalah atau mungkin tutup cukup besar. Kalau hal ini terjadi, keamanan uang Anda masih dipertanyakan. Yang D, mekanisme pendanaan di amanah. Untuk mendapatkan nasabah pembiayaan, amanah bekerja sama dengan mitra amanah. Mitra amanah dapat mengajukan pembiayaan untuk nasabah atau anggota secara elektronik pada amanah untuk diteruskan pendanaan. Setelah pembiayaan yang diajukan penilaian mana, maka diiklankan di aplikasi mobil amanah. Setiap orang telah mendaftar menjadi pendanaan dapat memilih satu atau lebih iklan pembiayaan yang ada di aplikasi mobil amanah. Setiap pendana dapat menadai produk pembiayaan minimal 1 unit. Dalam satu produk pembiayaan minimal ada 20 unit. Mana menjadi perwakilan para pendana untuk menyalurkan dana pada pembiayaan dan monitor dana yang telah Adapun proses pendanaan melalui mobil amanah sebagai berikut. Pertama, memilih pembiayaan dan menentukan jumlah unit yang
didanai. Kedua, klik dana untuk menambahkan pembiayaan ke keranjang pendanaan. 3. Lihat keranjang dan klik lanjutkan untuk memulai proses pendanaan. 4. Baca dan setujui akad atau ikrar bekerja sama pendanaan. Setelah itu klik lanjutkan. Pilih metode pembayaran. Bayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan metode pembayaran yang telah dipilih. Selanjutnya proses pembiayaan selesai dan pendana dapat melihat perkembangan setiap pembiayaan yang telah didanai di menu portofolio. Materi yang selanjutnya adalah mengenai model skema akad fintech amanah. Akad yang digunakan pada PT Amanah Fintech Syariah ada berupa akad musyarakah, yaitu kerjasama pembiayaan yang terjadi antara pemberi pembiayaan dengan mitra dalam rangka mengumpulkan modal atau ra'sul mal untuk membiayai suatu objek usaha. Dalam akad ini, pemberi pembiayaan disebut juga dengan pemberi pembiayaan pasif dan mitra disebut sebagai pemberi pembiayaan aktif. Selain itu, dari segi pembagian risiko, untung dan rugi akan disepakati bersama antara kedua belah pihak. Akad yang kedua yaitu akad mudharabah, yaitu kerjasama yang dilakukan antara pemberi pembiayaan dan mitra, di mana pihak pemberi pembiayaan akan menyertakan semua modalnya dari kebutuhan suatu objek usaha yang akan dibiayai dan pembagian nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Yang pertama, skema pendanaan dengan akad mudharabah. Rincian dari skema pendanaan dengan akad mudharabah di PT Amanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada mitra amanah. Kemudian mitra amanah melakukan penilaian untuk melihat kelayakan pembiayaan. Yang kedua, setelah sudah dinyatakan pembiayaan layak, kemudian mitra amanah mengajukan pembiayaan tersebut kepada amanah. Amanah melakukan penilaian terhadap pembiayaan tersebut untuk dilihat kelayakannya. Setelah sudah dinyatakan pembiayaan layak, kemudian amanah mengiklankan pembiayaan tersebut di aplikasi mobile amanah. Yang ketiga, pendana memilih pembiayaan tersebut untuk diberikan ke pendanaan. Pendana menyetujui perjanjian atau akad mudharabah antara pendana dengan mitra amanah melalui aplikasi mobile amanah. Amanah menjadi wakil pendana untuk melaksanakan akad tersebut. Yang keempat, mitra amanah melakukan akad dengan penerima pembiayaan. Akad yang dilakukan bisa berbagai macam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya. Yang kelima, amanah mentransfer dana pembiayaan ke rekening penerima pembiayaan. Yang keenam, penerima pembiayaan mentransfer bagi hasil maupun pokok pembiayaan kepada amanah setiap bulannya. Yang ketujuh, amanah menyerahkan bagi hasil kepada pendana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Pokok pembiayaan dikembalikan kepada pendana setelah pembiayaan sudah selesai. Pada prakteknya, pada dokumen akad ada dua hal yang kurang sesuai antara dokumen akad dengan praktek yang amanah lakukan. Yang pertama adalah dokumen akad antara pendana dengan amanah tertera bahwa amanah mengambil ujrah, akan tetapi besarnya Rp0 dari platform pendanaan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengambilan ujrah dari pendanaan atas jasa yang telah amanah berikan. Kedua, dokumen akad wakalah amanah maupun akad mudharabah menuliskan bahwa dana yang diberikan pendana untuk pemohon atau penerima pembiayaan ditransfer ke mitra amanah. Namun praktiknya amanah langsung mentransfer dana tersebut ke rekening penerima pembiayaan. Pemohon adalah pihak ketiga yang mengajukan aplikasi pembiayaan kepada mitra. Artinya pemohon adalah penerima pembiayaan, sedangkan mitra adalah lembaga keuangan yang bekerja sama dengan amanah. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 dan nomor 113 tahun 2017 terkait ketentuan syihat yang harus dilakukan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak. Artinya setiap pihak yang berakad harus menuliskan dokumen akad dengan tegas, jelas, dan mudah dipahami. Menurut POJK nomor 10 tahun 2019, praktik ini menyalahi prinsip adalah dalam penyelenggaraan kegiatan pembiayaan syariah. Pada lembar penjelasan tertulis bahwa prinsip adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Para pihak yang berakad yaitu pendana dan mitra amanah sudah sesuai dengan kepatuhan syariah yang berlaku, sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017. Pendana selaku sahibul mal menserah terimakan modalnya kepada mitra amanah selaku mudharib.
Sedangkan mitra amanah merupakan lembaga keuangan syariah yang memang sudah memiliki keahlian dalam mengelola pembiayaan. Tidak hanya itu, amanah juga memberikan persyaratan yang cukup berat kepada lembaga keuangan syariah yang ingin menjadi mitra amanah. Yang pertama, ketentuan terkait modal juga sudah sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Sistem digital yang amanah terapkan menjamin bahwa pemodal harus mengirimkan uang dalam bentuk rupiah dan nominal yang sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, pendana selaku sahibul mal juga mendanai keseluruhan platform pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pembiayaan, sehingga mitra amanah sebagai mudharib hanya perlu mengelola pembiayaan tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 yang mengatur bahwa pada ketentuan terkait nisbah bagi hasil, amanah memiliki satu hal yang perlu diperbaiki. Pada iklan pembiayaan maupun ringkasan transaksi tercantum secara jelas nisbah bagi hasil antara pendana dengan mitra amanah, namun pada dokumen akad mudharabah yang dicantumkan adalah bagi hasil antara pendana dengan mitra amanah dalam bentuk proyeksi keuntungan. Praktik ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 yang memberikan ketentuan bahwa nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Yang selanjutnya adalah mencantumkan pembagian keuntungan dalam bentuk proyeksi keuntungan akan mengaburkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah dalam pandangan hukum. Sebab-sebab dokumen yang sah secara hukum adalah dokumen perjanjian akad antara pendana dengan mitra amanah, bukan ringkasan pembiayaan di aplikasi amanah. Buku standar produk mudharabah yang dirilis oleh OJK juga mengatur bahwa di awal akad, bank syariah dan nasabah hanya boleh menyepakati nisbah bagi hasil, namun tidak boleh menyepakati dalam hal nominal atau bagi hasil, menurut OJK tahun 2019. Oleh karena itu, praktik bagi hasil dalam bentuk proyeksi keuntungan sangat jelas tidak sesuai dengan kepatuhan syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh mitra amanah maupun nasabah pembiayaan sudah sesuai dengan kepatuhan syariah, sebab amanah mensyaratkan bahwa dapat menjadi mitra amanah hanyalah lembaga keuangan syariah. Sedangkan nasabah pembiayaan harus memiliki usaha yang halal dan produktif. Selain itu, amanah juga tidak memperbolehkan mitra amanah untuk meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan dana pembiayaan dan keuntungan kepada pihak lain dan melakukan tindakan-tindakan yang termasuk pada at-ta'adi, at-taksyir dan atau mukafalat asyisyuruh. Selanjutnya adalah ketentuan terkait kerugian di amanah juga sudah sesuai dengan kepatuhan syariah. Pertama, sesuai dengan fatwa DSN MUI, amanah dari awal mengatakan kepada pendana bahwa segala bentuk kerugian akan ditanggung oleh pendana, sebagai amanah hanya mewakili pendana untuk berkongsi dengan mitra amanah. Hal itu sesuai dengan fatwa DSN MUI. Kerugian dari pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh mitra amanah juga ditanggung oleh pendana. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dika Yulianto Bagus Nugroho. Baik, saya akan melanjutkan kembali presentasi untuk poin yang kedua, skema pendanaan dengan akad musyarakah. Dalam hal ini, para pihak yang terlibat dalam pembiayaan fintech dengan akad musyarakah terdapat 4 pihak, yaitu 1. PT Amanah Fintech Syariah sebagai perusahaan fintech penyelenggara, yang kedua pemberi pembiayaan aktif, yang ketiga pemberi pendanaan dalam bentuk orang maupun perusahaan, yang keempat penerima pendanaan. Amanah sebagai pihak atau perusahaan penyedia platform dengan platformnya, maka Amanah mempertemukan pemberi pendanaan dan agen atau mitra. Dalam platform tersebut juga, agen dapat menawarkan, mengunggah, maupun mempublikasikan objek usaha yang dilaksanakan dalam bentuk pendanaan ataupun pembiayaan. Penerima pembiayaan justru akan mengajukan pembiayaan melalui aplikasi kepada mitra atas dasar skema sebagai berikut. Yang pertama, agen dalam pelaksanaan pembiayaan adalah menjadi penanggung jawab tentang kualitas pembiayaan. Atas dasar tersebut, maka pihak agen melakukan analisa kepada penerima pembiayaan usaha yang mengajukan pembiayaan itu. Untuk yang kedua, dengan peran tersebut ketika terjadi perjanjian pembiayaan, maka yang terjadi perjanjian adalah pemberi dana dan mitra sebagai pemberi pembiayaan aktif.
Untuk yang ketiga, penerima mengajukan pembiayaan kepada mitra dan selanjutnya pihak mitra akan melakukan analisa mendetail tentang kelayakan usaha dari calon penerima dana. Dalam pelaksanaan sendiri, peminat pemberi pembiayaan hanya dapat melakukan transaksi melalui smartphone berbasis Android. Akses terhadap web Amanah melalui web dari PC hanya berisi informasi tentang profil Amanah, profil pembiayaan wakaf, dan infak. Dengan demikian, peminat harus setidaknya memiliki pesawat smartphone pribadi, sehingga baru dapat mendaftarkan diri mulai registrasi dengan nama email, username, dan nomor HP, sehingga dapat melakukan login berikutnya. Setelah melakukan login, maka peminat pemberi dana dapat mencari usaha-usaha yang sesuai minat dan tentunya berikut hasil analisa prodi sendiri atas jenis unitnya. Setelah melakukan proses transfer, nasabah tidak menerima kopi dari perjanjian pembiayaan tersebut. Yang dapat dilakukan adalah dengan screenshot perjanjian tersebut sebelum pencairan. Konfirmasi dari pihak Amanah dalam hal bahwa penerima menjadi bagian pembiayaan sangat minim informasi dari email yang dikirim dengan hanya menginformasikan data pokok pembiayaan yang telah didanai, antara lain nilai kontribusi, jangka waktu, estimasi laba, mitra, nilai proyek, nama nasabah, kontribusi nasabah, pokok, rasio, dan keuntungan mitra. Dengan demikian, dari pihak Amanah tidak menginformasikan kembali atau konfirmasi tentang pendanaan yang telah diberikan kepada nasabah, sehingga paling sedikit terdapat dokumen yang tidak dapat diberikan salinan. Salinannya sebagai berikut. Yang pertama, akad pembiayaan antara pemberi pembiayaan aktif atau mitra dengan penerima pembiayaan Amanah. Yang kedua, perjanjian antara Amanah dengan mitra atau pemberi pembiayaan aktif, misal tentang hak kewajiban para pihak. Yang perlu dicermati dan dipertanyakan dalam perjanjian ini adalah para pihak dalam perjanjian yang harus terlihat adalah antara para syarik, yaitu antara pemberi dana dengan penerima dana yang menjalankan usaha. Dalam hal ini, hak dan kewajibannya antara para syarik terlihat jelas dan terang serta diketahui oleh para pihak tersebut. Dalam hubungan ini, pihak pemberi dana pasif mewakili dan memberi kuasa kepada pemberi dana aktif dalam menjalankan pendanaan kepada penerima dana. Untuk yang kedua, poin B, jika memang pihak pemberi pasif tidak melakukan langsung dengan penerima karena diwakili oleh agen, maka pemberi dana pasif wajib diberikan kopi perjanjian antara mitra atau pemberi dana aktif dengan penerima dana. Selanjutnya, akad yang digunakan pada layanan pembiayaan berbasis komunitas. Dalam akad wakalah bil Ujroh atau akad perwakilan dengan upah sesuai Fatwa DSN MUI nomor 17/2021, wakalah bil ujroh dilakukan antara Amanah dengan pemberi pembiayaan. Akad wakalah menurut ulama baru dengan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau al-muwakil. Yang kedua, orang yang menerima kuasa atau al-wakil. Yang ketiga, perkara yang diwakilkan. Yang keempat, pernyataan kesepakatan atau ijab dan qabul. PT Amanah Fintech Syariah sebagai penerima kuasa wakil, penerima tanggung jawab atau penerima kuasa dari pemberi pembiayaan sebagai orang yang mewakilkan atau mewakil. Dalam hal ini menyalurkan dananya kepada penerima pembiayaan agar pembiayaan yang mereka keluarkan sampai kepada penerima pembiayaan, penyelenggara, dan pemberi pembiayaan. Untuk melakukan akad wakalah bil usroh, sehingga dari mewakilkan tersebut Amanah berhak mendapatkan keuntungan atau ujroh atas penyediaan jasa yang diberikan seperti jasa IT atau jasa pengadaan virtual account. Baik, itu tadi penyampaian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon untuk dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Sekian, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.